semuanya. Pada video kali ini saya akan coba berbagi mengenai software-software wajib yang biasanya saya install ketika mendapatkan mesin Windows baru ya. Nah, untuk tool pertama yang akan coba kita bahas itu namanya PowerToys. Oke. Eh, ini ikonnya kalau dia lagi jalan di sistemnya, ini PowerToys. Untuk menginstalnya itu bisa diinstal dari Microsoft Store. Jadi ini software sebenarnya dari Microsoft ya. Saya agak bingung kenapa mereka nggak pasang ini sebagai default karena ini sangat berguna banget sebenarnya. Coba ya kita ini ya searching. Nih ada Microsoft Power Toys. Jadi kalau dilihat publishernya ini Microsoft Corporation ya. Nah, kira-kira Power Toys ini apa aja sih sebenarnya yang ada di dalamnya? Kenapa ini jadi tool wajib yang biasanya saya install? Ini coba saya buka ya. Seperti ini. Nah, ini kalau dilihat di dalamnya ini ada banyak tool ya. Ada banyak tool yang uh, diinstal nih. Disebutnya itu modul seperti ini, dan nggak seluruh modul saya aktifkan karena nggak semuanya saya pakai. Nah, tapi uh, ini yang biasanya saya pakai sehari-hari. Jadi kalau dilihat di sini ada color picker, ada fancy zones, keyboard manager, screen ruler, crop and lock, ada environment variable. Tapi yang paling sering dipakai ini sebenarnya yang ini nih. Ada namanya Power Toys Run. Kemudian ada satu lagi karena saya biasanya ngoding untuk web ya. Jadi web development, saya mau misal dari screenshot atau apa gitu, cari warna. Nah, ini saya pakai color pickernya ya. Jadi modulnya ada banyak. Coba kita bahas beberapa aja karena kalau mau dibahas semuanya waktunya bisa panjang banget ini. Yang pertama di sini ada Power Toys Run. Kalau dilihat ini shortcutnya itu adalah ALT dengan spasi. Jadi ini dipakai untuk uh, searching aplikasi, kemudian menjalankan perintah segala macam. Ini saya langsung liatin aja ya, ALT spasi. Nah, dia keluarnya seperti ini nih. Jadi kalau dilihat run ini ada banyak yang bisa dia lakukan. Kalau dilihat di sini dia ada bisa calculate mathematical question. Ini pakai apa namanya notasi sama dengan. Jadi kalau misal saya pakai sama dengan 5 dikali 2, nah di sini langsung ada 10 ya. Jadi kalau kita cuma mau apa namanya perhitungan singkat dengan cepat itu nggak usah buka kalkulator, cukup buka Power Toys Run, kemudian pakai notasi sama dengan di depannya. Kemudian ini ada untuk akses pencarian, nyari file dan folder, nyari program, bahkan bisa menjalankan perintah dari eh, terminal gitu. Jadi contoh saya ngeping ke google.com nih. Nah, dia langsung buka comment prompt nih. Nah, ini langsung jalan nih. Jadi ini ngeping. Jadi saya nggak perlu buka comment prompt ini ya, langsung dari PowerToys saja udah cukup. Terus nyari program, misal saya mau buka terminal nih Western, saya enter, dia langsung keluar di sini. Biasanya kan dari ini ya, dari start menu, start. eh, saya agak kurang suka pakai ini, nyari pakai start ini. Terlalu banyak ngeklik, saya hobinya tuh pakai keyboard. Jadi Power Touch Run ini benar-benar membantu ya kalau untuk nyari program, nyari files and folders, kemudian apa namanya perhitungan-perhitungan sederhana. Dan kalau dilihat di sini bahkan ada konversi unit gini. Jadi sering kan apa namanya kalau di luar yang pakai satuan feet, kita sendiri di Indonesia kan pakai satuannya meter gitu. Jadi kalau kita ini misal 15 feet itu di dalam meter tuh berapa?
oh ternyata 15 feet dalam meter itu adalah 4.572 meter gitu. Jadi cukup membantu ya. Oke, itu untuk Power Toys Run. Kemudian tool lain tuh yang biasa saya pakai juga di sini ada color picker. Jadi misal saya mau tahu sebenarnya warna ini nih kode warnanya apa gitu kalau mau saya pakai di desain saya gitu. Jadi shortcutnya adalah Windows Shift dan C. Kalau kita arahkan mouse sekarang saya udah dapat nih kode warnanya 40B DFF. Jadi hexacolornya dapat, termasuk abu-abu ini, kemudian abu-abu yang ini juga apa namanya bisa didapat begitu saya klik itu bisa di ini ya, bisa di copy warnanya. Kemudian eh, kalau yang lain sih satu lagi ya yang mungkin akan sangat berguna itu yang ini nih, ada namanya text extractor. Jadi text extractor ini tuh gunanya itu untuk ekstrak gambar dari bukan ekstrak gambar, ekstrak teks dari sebuah gambar. Jadi mungkin kita dapat screenshot. Jadi kalau dalam kerjaan saya sehari-hari itu biasanya begitu klien ada isu tuh ngirim screenshot, eh, screenshot error gitu. Errornya itu saya butuh misal untuk copy paste tuh nggak bisa karena bentuknya gambar. Jadi saya bisa pakai Windows Shift T, kemudian saya tinggal arahkan ke gambar yang mau di ekstrak. Jadi contoh misal ini nih saya mau ambil ini teks ini Windows Shift T ini yang ada di layar tuh ini misal. Oke, nah sekarang kalau saya paste, nah ini sama nih, pengenalan struktur data dengan Python, pengenalan struktur data dengan Python. Jadi apapun yang ada di layar itu bisa di ekstrak gitu. Jadi walaupun dia dalam bentuk sebuah gambar, kalau gambar kan biasanya nggak bisa di ini ya, nggak bisa diklik gitu, nggak bisa di copy paste. Kalau ini bisa, coba ya lagi ya, yang ini nih, kita lihat. Tadi saya salah shortcut nih. Windows Shift T. Oke, jadi kalau di ini, nah ini dapat nih. Eh, Padahal dia atas bawah nih. Ini sekarang saya dapat pencariannya. Oke, jadi mungkin kalau untuk Power Toys kita batasin itu dulu ya. Nanti teman-teman bisa explore kira-kira tool mana aja yang mungkin akan cocok dengan workflow sehari-hari. Kalau saya sendiri yang biasanya dipakai ya memang nggak terlalu banyak, terutama color picker ini. Kemudian tadi ada apa namanya, ada Power Toys Run. Nah, ini juga yang hampir setiap hari dipakai ya. Terus kalau mau ngukur-ngukur ini ada screen ruler, ini shortcutnya, ada text extractor. Kemudian kalau keyboard manager, ini untuk nge-mapping keyboard ya. Karena saya biasa pakai text editor seperti Vim atau Helix, itu tombol yang paling sering saya gunakan itu tombol escape. Cuma tombol escape ini kan posisinya jauh ya di kiri atas, sedangkan tombol caps lock itu jarang banget saya pakai. Jadi saya pindahin posisinya tombol escape itu ke caps lock itu ke escape. Nah, jadi ini mappingnya dari sini gitu. Oke, eh untuk PowerToys nanti silahkan diinstal melalui Microsoft Store, tinggal di searching aja ya yang tadi ya, PowerToys namanya. Kita akan lanjut ke tool berikutnya. Ini berkaitan dengan visual ya. Jadi biasanya kalau saya baru install Windows, baru setup Windows tuh tampilan default Windows tuh saya agak kurang suka. Jadi biasanya itu saya modif. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di bawah ini taskbar saya, Windows menunya, kemudian notifikasi segala macam ini sudah sudah berubah tampilannya itu karena saya pakai software ini. Jadi nama softwarenya itu adalah Winhawk.
Jadi saya install ini, kita coba buka ya. Oke, ini tampilannya. Nah, ini apa namanya? Ini mereka nyebutnya mods ya. Jadi ini ada beberapa mods yang sudah saya install dan modsnya ada banyak banget ya, bisa dieksplor. Tapi yang saya pakai di sini ada taskbar clock customization, ada Windows 11 Notification Center, ada taskbar hide and icon size. Ini kalau dilihat hide icon size-nya berubah. Kemudian ada start menu styler. Start menu styler ini untuk yang ini nih. Kalau dilihat bentuk start menu saya udah beda. Kemudian labelnya untuk Windows 11-nya. Kemudian uh, oh ini kok ada dua ya. Oke, kita lihat satu dulu. Nah, kalau dilihat ini ada banyak style yang bisa dipakai. Ini kan tem-temnya ya. Nah, ini seperti ini. Kalau aslinya Windows kan mirip-mirip yang seperti ini ya. Atau malah teman-teman suka desain yang Windows 10 yang lama ini bisa pakai ini atau translucent seperti ini. Yang saya pakai itu yang ini yang uh, Ruspine. Jadi begitu teman-teman selesai apa namanya, milih nih mana mana yang mau diinstal. Misalnya ada thumbnail reorder, dia tinggal ngeklik install aja gitu. Tinggal ngeklik install dan dia langsung akan aktif. Dan masing-masing mods ini biasanya ada halaman untuk uh, modifikasinya. Kalau dilihat ini kan defaultnya seperti ini, terus begitu height-nya diganti, jadi icon size-nya bisa dikecilin, tinggi taskbarnya diganti juga. Kalau dilihat settingan saya, itu saya pakai icon size 16, kemudian height-nya cuma 36 pixel. Jadi kalau saya ganti ini ke misal 32 misalnya, saya save setting, icon saya udah berubah lagi nih. Cuma harusnya kalau ikonnya saya besarin kan tingginya harusnya saya rubah ya. Saya nggak terlalu senang yang icon besar-besar, jadi saya rubah lagi ke 16. Oke, sekarang udah sesuai gitu. Kalau kita lihat lagi di sini ada uh, yang start menu stylernya ya, kita lihat di setting. Nah, di setting ini uh, dia ada banyak pilihan theme. Nah, yang saya pakai itu theme-nya adalah yang Ruspine. Jadi yang ini. Kalau misal saya ganti uh, yang mana misalnya yang translucent misalnya. Saya save settings. Oke. Sekarang kalau kita lihat, nah tampilannya sekarang sudah berubah lagi gitu. Jadi untuk modifikasi tampilan start menu itu benar-benar mudah pakai WinHawk. Yang WinHawk ini saya agak lupa ya, installnya kemarin tuh dari mana? Apakah dari store juga atau enggak? Oh enggak, saya dari situsnya di sini ada winhawk.net. Kemudian teman-teman bisa download dan langsung install ya, tinggal next next aja seperti biasa. Oke, itu dari segi uh, tampilan ini ya. Dan kalau teman-teman lihat ini desktop saya tampilannya ini udah custom, uh, nggak kayak yang Windows biasanya. Jadi saya ini kan biasanya pakai ini ya untuk kerja itu pakai Linux, karena saya udah terbiasa dengan ini apa namanya window tiling manager ya. Jadi tiling manager ini saya contohnya aja mungkin kalau nggak ada contohnya nggak kebayang. Nah seperti ini. Nah ini kalau dilihat saya begitu nambah satu software lagi dia langsung otomatis dibuat jadi tile seperti ini. Jadi kalau di Windows yang biasa itu Windowsnya tuh bertumpuk-tumpuk gitu, stacking istilahnya. Jadi bertumpuk-tumpuk saya agak kurang suka. Terus habis stacking saya harus ALT tab untuk ngecek. Nah itu agak repot. Eh, saya senangnya tiling Windows Manager ini juga karena saya juga nggak butuh pakai mouse untuk operasi. Jadi sebagai contoh kalau dilihat di sini saya lagi aktif di browser, kemudian saya pengen aktif di terminal, saya cukup pencet ALT L,
Terus dia aktif di sini. Saya buka lagi Western. Ini saya mau pindahin ke Windows workspace yang ketiga, Alt Shift 3. Nah, ini sekarang saya udah pindah nih. Ini workspace yang ketiga. Ini workspace pertama, workspace kedua ini, workspace ketiga ini. Ya, workspace keempat itu ya itu tool untuk ngerekam cuma lagi ada di monitor sebelah. Nah, tool apa ini yang dipakai? Nah, ini yang saya pakai namanya adalah ini, Glaze WM. Jadi ada Glaze Window Manager. Nah, ini bisa teman-teman cari di uh, googling aja Glaze WM seperti ini. Nah, jadi ini tiling window manager untuk Windows ya. Jadi Windows ini namanya aja Windows tapi bentuknya nggak kayak window ya. Window kan sebenarnya petak-petak seperti itu ya, sesuai logonya. Tapi nggak. Nah, ini di Glaze WM kita bisa eh, desktop kita bisa dibentuk tiling seperti ini. Dan untuk shortcutnya, teman-teman harusnya nggak perlu ngapalin terlalu banyak ya. Mungkin di awal agak bingung, tapi harusnya ngelihat ini ada cheat sheet-nya. Jadi kalau dilihat kita mau fokus kemana itu pakai key-nya itu ALT, HJKL, jadi eh, atau panah, tergantung teman-teman prefer yang mana. Kalau saya sendiri lebih suka yang HJKL ini ya, yang di home row, karena biasa pakai NVIM. Kemudian ini untuk pindah-pindah ini ya, pindah-pindah Windows ya. Jadi contoh saya buka terminal lagi. Nah, ini. Jadi ALTL saya pindah, ALTH saya pindah lagi. Jadi saya bisa pindah-pindah nih. Nah, kemudian kalau saya mau full screen itu ALT dan F. Nah, di sini. Nah, ini dia langsung full screen. Ya. Jadi shortcut-shortcutnya ada di sini. Toggle full screen state ada F. Kemudian mau mindahin window. Nah, tadi kalau mau gerak, mau pindah ke kiri atau ke kanan itu pakai ALT dan panahnya. Kalau ditambahin shift, dia akan mindahin posisi windownya. Ini saya liatin contoh. Sekarang kan terminal ada di sebelah kanan, tapi kalau saya pakai shift, ALT shift, nah ini bisa pindah-pindah nih. Ya. Saya buka satu lagi terminal lagi misal. Nah ini, nah ini, ya, saya bisa pindah-pindahin. Oke, yang ini saya tinggal exit. Jadi enaknya pakai tiling Windows Manager ini saya nggak perlu ini ya, malah nggak perlu pakai mouse ya. Jadi langsung aja di ini ngetik. Jadi misal saya mau di tab kelima, ini desktop saya masih kosong nih. Tab kelima masih kosong, saya misal buka terminal di sini. Nah, nih. Jadi saya bisa ngoding misal di workspace yang ini, browsing di workspace pertama, kemudian tadi power toy setting di workspace kedua, workspace ketiga yang terminal yang ini, workspace keempat itu untuk yang tadi video editing, workspace kelima, nah ini. Jadi pakai Gliss WM ini apa namanya benar-benar membantu untuk produktivitas ya kalau kalau di saya sendiri ya. Tapi kalau teman-teman yang belum terbiasa, yang udah terbiasa banget sama stacking Windows, mungkin nanti akan agak agak sedikit kesulitan di awal. Jadi ngapalin ininya ya, ngapalin shortcutnya. Cuma kalau udah terbiasa itu rasanya kayak ada yang kurang gitu kalau nggak pakai tiling Windows Manager. Bahkan di semua Linux saya itu kalau kalau ini masuk ke mesin Linux tuh pasti desktopnya itu saya pakai tiling window manager. Oke, ini ya. Nah, waktu nginstal Glaze WM ini itu langsung dapat yang di bagian atas ini. Kalau teman-teman lihat ini ada namanya YASP. eh, Kok ini? YASP. Ini ada a highly configurable a highly configurable window status bar written in Python. Jadi ini ada status bar di bagian atas. Nah, kalau dilihat temanya ini ada lumayan banyak sih sebenarnya temanya. Ini cuma salah satu tema aja yang saya pakai. Nah, ini ada banyak nih tema-tema yang lain. Nah, bawaan Glaze WM itu harusnya namanya pakainya Zibar. Zibar.
yang ini. Cuma saya nonaktifkan karena eh, desainnya, ya desainnya masih bagus sih, masih bagus, cuma biasa banget gitu. Bisa kita modif pakai CSS. Jadi kalau teman-teman yang biasa ngoding CSS, ini akan sangat mudah untuk memodifikasi ini, ganti warna segala macam. Yang kenapa saya ganti ke Yas, mana tadi Yas ya? Ini karena tema-tema defaultnya ini udah cukup lumayan ini ya, lumayan bagus gitu. Saya tinggal copy ini yang style CSS apa segala macam ini saya bisa bisa ganti semua. Jadi saya install dulu Yasm-nya. Ini sibar Yas ini. Untuk nginstalnya itu teman-teman bisa pakai ini. Installnya pakai Python. Jadi di laptopnya atau di PC-nya harus ada Python dulu, kemudian uh, pip install ini requirement-nya ngikutin ini kalau pakai yang Python. Tapi di sini biasanya teman-teman yang di Windows itu kan ada ini ya, bawaan itu Windows itu tuh secara default di Windows 11 itu sudah ada Winget. Jadi tinggal buka terminal, kemudian copy paste perintah ini di terminal masing-masing dan dia langsung otomatis terinstall gitu ya. Untuk icon-icon itu dia pakainya NerdFonts, JetBrains Mono, ini silahkan di-download terus di-install juga gitu ya. Nanti secara defaultnya itu akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan saya bilang Glaze WM itu pakainya Zibar sebenarnya. Nah, itu saya terpaksa gantinya itu lewat ini ya, lewat apa namanya? Ntar. Kalau dilihat Glaze, nah ini ya, Glaze WM ini. Di sini kan ada konfigurasinya ya, config YAML ya. Di folder Glaze ya, hx Glaze. Oke, kita buka dulu config YAML-nya. Di sini deh. Nah, saya lupa di mana konfigurasinya. Oh, ini nih yang GLZR ini. Oh ya, ini ya. HX GLZR. Oke, ini ada config-nya. Nah, kalau dilihat di sini ada startup command. Startup command-nya itu dia ada, kalau dilihat dia ada akan mengeksekusi shell exec. Aslinya itu bentuknya kayak gini nih, zibar. Zibarnya saya hapus, saya ganti dengan Yasm. Jadi begitu saya nge-start Gliss WM-nya itu otomatis Yas barnya ini akan otomatis muncul juga gitu ya. Jadi langsung dua-duanya hidup. Jadi Windows saya jadi tiling, kemudian ada taskbar ini di bagian atas. Nah, kemudian kalau dia di shutdown, glass WM-nya itu saya exec apa namanya? Yasnya saya matiin juga. Ya. Tadinya kan zibar ya. Ini saya komen. Ini aslinya bentuknya gini. Jadi saya ganti gitu. Oke. Nah, itu untuk uh, tool berikutnya ya. Jadi window manager beserta ini ada toolbarnya. Dan Yas ini juga highly configurable ya. Jadi apa namanya? Kayak apa aja yang mau ditampilkan di atas ini, menu apa namanya, ada widget apa yang mau ditampilkan itu bisa teman-teman lihat di ininya ya, di sini konfigurasinya. Kalau dilihat ini ada banyak nih, Windows title, aplikasi, kemudian ada CPU kalau mau ditampilkan, mungkin RAM segala macam. Di sini ada jam, ada tanggal. Nah, kalau salah satu kemarin itu ini by default nggak ada nih, contoh ini yang apa namanya, untuk wallpaper.
Nah, ini saya nambah nih. Saya ngeklik di sini, saya copy konfigurasinya, saya paste di tempat konfigurasi tadi, konfigurasinya untuk YAS. Jadi contoh ya, ini kalau ini saya klik, nah ini baca folder wallpaper, saya bisa ganti-ganti. Jadi misal ini saya klik 2 kali, nah ini udah berubah ya. Dan ini pakai yang YAS tadi. Terus ini yang application. Jadi kalau kita lihat coba konfigurasinya ya, YAS ini ada di mana? Bentar. Ada folder, nggak ada di biasanya di folder config sih. Config, oke, yang ini. Nah, ini nih, ada YAS ini ya. Oke, kita coba buka config YAS. Nah, ini config YAML. Kalau dilihat tadi yang wallpaper, nah nih, jadi di bagian kanan itu ada media, ada wallpaper, taskbar sama weather saya matikan, terus ada microphone, volume sama power menu. Settingannya di bagian yang widgets ini di bagian bawah. Nah nih, wallpaper nih. Tipenya ini, opsinya, nah terus lokasi gambarnya itu yang di mana gitu. Ini saya arahkan ke sini. Jadi benar-benar bisa di custom, kemudian soal gimana tampilannya warna segala macam itu dari ini, dari apa namanya, CSS tuh. Kalau dilihat di sini ada workspace switcher ya. Aslinya tuh tampilannya nggak kayak gini. Aslinya tuh tampilannya cuma kotak-kotak biasa. Terus saya ganti. eh, nah ini ya contoh ya. Kalau ini saya jadikan, saya komentarin, saya komen. Oh, nah itu. Aslinya jadinya kayak gini nih, 1 2 3 4, eh, 4 di layar sebelah ya, makanya nggak muncul. Ini 5, ada 5 workspace. Jadi ini tampilan defaultnya, jelek tampilan defaultnya. Terus saya ganti sendiri pakai CSS, dan hasilnya begitu saya simpan, nah jadi seperti ini ya. Oke, oke, kita lanjut lagi. Kalau dilihat di sini ada sebuah terminal, ini namanya Western ya. Saya senang dengan Western ini karena highly configurable, artinya sangat mudah untuk dikonfigurasi. Kalau bawaan Windows yang asli kan itu kita ada namanya kan command prompt ya. Kalau dilihat itu tampilannya tuh kira-kira seperti ini. Ini juga sudah saya modif untuk bisa dia agak transparan seperti ini. Tapi apa namanya, modifikasinya sih masih bisa dibilang terbatas. Jadi biasanya kalau dapat mesin Windows baru itu saya rubah terminalnya ya. Jadi either kalau pakai Windows itu di Microsoft Store itu ada namanya Windows Terminal. Kalau misal di teman-teman nggak muncul ya. Nah, di sini ada Windows Terminal. Nah, ini udah terinstall di saya. Nah, ini tinggal diinstal, bisa dimodif transparan, ganti font. Tapi jarang banget sih saya pakai, karena saya lebih banyak ke Western ini ya. Nah, Western ini untuk installnya itu ada di sini. Nah, ini ya, Western, nanti teman-teman tinggal download. Nah, begitu di download, so tampilannya harusnya malah mirip dengan terminal defaultnya Windows ya. Eh, tapi apa namanya, bisa dikonfigur ulang. Nah, konfigurasinya ada di mana? Itu konfigurasinya ada di, coba ya kita lihat lagi ya, Western. Nah ini, jadi di apa namanya, di home folder kita itu ada namanya .western.lua. Kalau filenya belum ada, ini tinggal dibuat. Jadi posisinya itu kalau dilihat, ini saya lagi ada di C users, ini nama user saya Fikri. Saya buat sebuah file namanya western.lua. Nah ini
western.lua ini, eh, untuk konfigurasi awal mungkin bisa copy paste yang dari situsnya. Intinya yang dibutuhkan cuma ini nih, local western, require western. Kemudian saya buat empty tables di sini config. Nah, confignya itu di sini ada color scheme nih. Color scheme-nya saya ganti jadi Tokyo Night warnanya. Kemudian font size-nya saya ganti, line height-nya saya ganti. Kemudian untuk transparansi ini ada di bawah sini nih. Ada config window background opacity 0,9. Kalau saya ganti 0,2, nah tuh jadi lebih ini lagi nih, lebih transparan lagi. Cuma kan kalau backgroundnya terlalu rame kan agak susah untuk ngetik malah ya. Jadi saya biasanya pakai yang 0,9 aja gitu. Jadi saya masih bisa lihat desktop saya. Jadi tapi masih nyaman untuk dipakai ngetik gitu ya. Terus kalau dilihat ini sampai shortcut pun ini bisa ini bisa dimodify. Kalau dilihat di sini contohnya ini, saya bikin sebuah leader key. Artinya leader key ini untuk apa namanya, shortcut yang dipakai di awal terus nanti bisa digabung dengan shortcut-shortcut yang lain untuk jalankan satu perintah. Ini leader key-nya itu namanya Ctrl P. Nah, jadi kalau dilihat di sini contoh ya, di sini ada pin. Kalau Ctrl P dan minus itu nanti dia akan nge-split secara vertikal. Kalau Ctrl P dan tanda pipe ini dia akan nge-split secara horizontal. Jadi saya bisa bikin apa namanya, eh, ini jadi nge-split ya. Jadi contoh ya, Ctrl P minus, nah ini nge-split horizontal nih. Jadi yang di atas saya kerjain apa, yang di bawah nanti saya kerjain apa. Dan pindah-pindahnya pun saya pakai ini ya, saya pakai shortcut juga. Jadi Ctrl P, Ctrl P K dia naik ke atas nih, Ctrl P J dia turun ke bawah. Ya. Terus misal lagi Ctrl P minus lagi dia nge-split lagi. Atau Ctrl P pipe, Ctrl P, nah ini. Jadi apa namanya? Kalau di Linux untuk melakukan ini saya biasanya pakai yang namanya Tmax ya. Ini kebetulan saya yang install WSL. Kita lihat. eh, Oke, ini Linux saya Arch Linux. Jadi kalau untuk ini biasanya saya pakai Tmax nih. Nah ini juga bisa untuk nge-split layar seperti itu. Nah ini. Tapi dengan Westom ini nggak butuh install Tmax lagi. Jadi dia langsung bisa di split langsung pakai itu tadi ya. Ini saya exit semua. Jadi ini salah satu terminal yang biasanya saya pakai, saya install untuk mesin Windows baru. Jadi opsinya itu ada beberapa tadi ya. Ada Windows Terminal bawaan. Jadi yang tampilannya seperti ini. Nah ini nih Windows Terminal ya, yang bawaan nih. Kalau dilihat tampilannya juga udah berubah ya kalau di saya ya. Aslinya kan biasanya tuh bentuknya promptnya cuma teks doang seperti ini. Dan terlalu inilah ya, terlalu normal, terlalu standar. Itu biasanya saya modifnya itu pakai, kalau teman-teman nggak pengen lihat yang standar ini, di sini kalau dilihat ya, ini tampilan promptnya udah beda, ini juga tampilannya udah beda. Itu teman-teman bisa modify pakai yang namanya Oh My Posh. Nah ini Oh My Posh.dev. Dan ini bisa jalan untuk semua ya, artinya Linux bisa, macOS bisa. Nah jadi untuk Windows nanti tinggal teman-teman get started. Ini ada instalasi di Windows. Nah, install pakai uh, Winget, tinggal ini di copy, kemudian dipaste di terminal, terus install temp pilihannya. Udah gitu aja. Ini simple. Jadi kalau dilihat instalasinya pakai Winget, kemudian setelah ini dijalankan dia akan install dua nih. Ada Oh My Post Exe sama tempnya. Terus jangan lupa ini ditambahkan ya. Ini ditambahkan, ini tinggal di copy paste taruh di PowerShell-nya, harusnya langsung ditambah. Ini untuk teman-teman yang punya antivirus biasanya suka apa namanya, eh, ngelaporkan sebagai virus ya. Ini
bukan, tinggal jalankan perintah ini nanti di PowerShell from-nya. Kemudian selanjutnya setelah itu terinstall, teman-teman bisa nginstal fontnya, bisa juga dikonfigur nih pakai Oh My Post ini. Ini caranya. Ada Oh My Post Get Shell, terus teman-teman kalau dari PowerShell ya, Windows Terminal ya, itu tinggal dibuka pakai dollar profile, buka aja pakai notepad. Saya tadi biasanya pakai Helix yang tadi HX tadi. Kemudian kalau ini nggak jalan, teman-teman butuh jalankan ini dulu. Jadi ikutin aja dari atas ke bawah. Stepnya agak panjang tapi uh, hasilnya ini ya bagus ya dibanding kita cuma pakai prompt yang standar seperti ini. Oke, jadi apa namanya? Mungkin itu ya tool-tool yang biasanya wajib untuk diinstal kalau saya dapat Windows Machine baru ya. Mungkin dari teman-teman cuma ada beberapa tool yang mungkin berguna di teman-teman. Uh, apa namanya untuk bisa dipakai, silahkan tadi tinggal di searching tadi nama-nama toolnya. Tadi di awal kita udah bahas ada eh, Power Toys. Saya rasa itu harusnya berguna ya untuk semua user ya. Ada Power Toys, kemudian tampilan tadi ada WinHawk, tiling window manager ini saya pakai Glaze WM, kemudian taskbarnya di bagian atas itu saya pakai YASP. Kemudian untuk terminal-terminal nih, di sini saya pakai ada Western, ini ada Windows Terminal. Oh ya, ada satu lagi sepertinya saya yang terlewat. Kalau teman-teman nggak cocok sama Western atau tadi Windows Terminal, itu di Windows kalau nggak salah ya ada eh, ini ada namanya Warp Terminal ya. Dulu nggak ada untuk Windows, tapi harusnya sekarang udah bisa sih untuk Windows. Nah ya, sudah ada untuk Windows. Dan ini tampilan defaultnya itu udah bagus ya. Tampilan defaultnya udah bagus, temnya juga udah bagus, jadi nggak perlu install OmaPosh seperti tadi. Kemudian dia juga pakai AI. Artinya kalau teman-teman lupa perintah atau apa itu tinggal tanya AI. Jadi kayak gini nih, help me start SSH agent and add this key. AI-nya yang bantuin. Nah, ini juga bisa jadi opsi. Mungkin itu dulu kali ya. Karena nanti kalau dilanjutin lagi tool-toolnya masih banyak dan waktunya bisa panjang banget ini. Tapi saya rasa beberapa tool yang saya sebutkan di awal tadi itu harusnya bisa berguna untuk teman-teman semua. Saya akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video-video mendatang.